Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita melanjutkan pembahasan dari buku Genesis ya. Kita melanjutkan buku Genesis, Kejadian. Kita membaca hari ini pasal ke-43, tapi kita nggak harus membaca semuanya. Mari kita membuka buku Kejadian, pasal 43 ya, pasal 43. Kita membaca sampai dengan ayat 14 saja. Sisanya saudara bisa baca sendiri nanti di rumah mungkin ya. Genesis 43. Tuh, saya beri judul Saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Kita hari ini akan merenungkan bagian terutama berkaitan dengan sosok Yakub atau Israel ya. Saya baca. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu, dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita. Lalu Yehuda menjawabnya, orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh, kami tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Tetapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana. Sebab orang itu telah berkata kepada kami, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Lalu berkatalah Israel, mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang? Jawab mereka, orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kita. Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi? Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata, bawalah kemari adikmu itu? Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel ayahnya, biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku, maka kami akan bersiap dan pergi, supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia, engkau boleh menuntut dia daripadaku, jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu. Maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Jika kita tidak berlambat-lambat, maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang. Lalu Israel ayah mereka berkata kepadanya, jika demikian perbuatlah begini. Ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan. Sedikit balsam dan sedikit madu, damar dan damarlah, dan buah kemiri dan buah badam. Dan bawalah uang 2 kali lipat bandingnya uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karung-karungmu itu haruslah kamu bawa kembali. Mungkin itu suatu kekilafan. Bawalah juga adikmu itu. Bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu. Allah yang Maha Kuasa Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita masuk dalam doa, kita minta pertolongan Tuhan. Tuhan, kami sudah membaca firman Tuhan, tolong supaya Engkau sekarang yang boleh nolong kami bisa membaca hati kami masing-masing di dalam terang firman Tuhan, dan Roh-Mu yang kudus boleh bekerja memenuhi undangan bahagia yang Tuhan beri kepada kami, sehingga kami boleh semakin hidup kudus, hidup memperkenan Tuhan, dan menikmati berkat kerajaan Allah yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap orang yang percaya. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua. Kami berdoa supaya di dalam pemberitaan firman Tuhan ini ada kehadiran Tuhan secara khusus. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur, kami mohon. Amin. Ya, saudara-saudara, kita minggu yang lalu kita sudah merenungkan dari perspektif saudara-saudara Yusuf ya, dari saudara-saudara Yusuf. Kita melihat di dalam bacaan yang lalu itu somehow saudara-saudara Yusuf ini nggak bisa melihat promise of God. Mereka seperti tertawan deh. Mereka seperti nggak bisa maju gitu. Karena apa? Ya karena perasaan bersalah. Karena guilt yang ada pada mereka itu nggak pernah resolve, nggak pernah diselesaikan, sehingga mau maju ke depan, ya mau melihat rajutan tangan Tuhan yang masih bekerja, itu mereka nggak sanggup. Ya. Sehingga kita minggu lalu mengatakan
Betapa pentingnya sudah di dalam kehidupan ini, saudara dan saya boleh membereskan guilt di hadapan Tuhan, dan kalau ada kesempatan secara horizontal juga di hadapan sesama ya. Entah yang kepadanya kita bersalah, kita mesti minta maaf, atau orang yang bersalah kepada kita, di dalam hal ini kita perlu untuk melepas pengampunan ya, di dalam kekuatan dan anugerah Tuhan. Nah, maka tokoh yang kedua di sini ya, yang kita mau soroti hari ini adalah Yakub ya. Nah, ini kita bicara tentang Yakub di sini. Kita memberikan judul di dalam khotbah ini, Jacob and his grief, Yakub dan duka citanya. Nah, dari situ saudara sudah bisa tahu ya. Whereas sementara saudara-saudara Yusuf ini nggak bisa maju ya, nggak bisa menjadi promise bearer, nggak bisa menjadi orang-orang yang memegang janji Allah, karena perasaan salah yang nggak pernah dibereskan itu dan menghantui kehidupan mereka. Nah, di sini ya, di dalam kehidupan Yakub, saudara bisa melihat ada kemiripan, ya meskipun ada perbedaan juga. Kemiripan yaitu bahwa Yakub somehow juga tersendat ya untuk maju ke depan gitu. Dan alasannya apa, saya? Alasannya adalah karena duka cita yang terlalu dalam. Ya, duka cita yang terlalu dalam. His grief. Bukan his guilt ya, karena dia ya waktu Yusuf apa ini dijual ke Mesir dan sebagainya, dia nggak berbagian di dalam guilt dari saudara-saudara Yusuf. Memang dia nggak guilty di situ ya. Dia maybe kurang bijaksana memberikan kepada Yusuf baju-baju yang terlalu indah sehingga menimbulkan iri hati dan sebagainya. Mungkin saja di situ dia kurang bijaksana. Tapi kita nggak bisa mengatakan dia juga punya guilt yang sama seperti saudara-saudara Yusuf. Di dalam hal ini Yakub atau Israel bukan karena guilt maka dia nggak bisa move on, maka dia nggak bisa berharap kepada Tuhan. Tapi dia nggak bisa melihat ke depan, agak tersendat ya, karena duka citanya yang terlalu dalam. Duka citanya yang terlalu dalam. Sekali lagi ya, saya. Whereas di minggu lalu kita mencoba untuk melihat berapa pentingnya ya persoalan guilt itu, sehingga itu harus dibereskan di hadapan Tuhan dan sesama. Maka di sini juga kita berurusan dengan problem yang lain, yaitu duka cita ya. Sudah dalam kehidupan ini ya, siapa ya sih nggak pernah ada duka cita gitu. Ya kalau saya boleh memperluas sedikit, apalagi waktu kita include juga kekecewaan gitu misalnya ya. Ya semua orang pasti punya saya pengalaman ini gitu ya. Pengalaman duka cita. Karena ya ini bukan surga. Kita hidup di dalam fallen world. Pasti in fallen world seperti ini, saya kita ya ada duka cita dalam kehidupan kita ya. Tapi duka citanya Yakub ini juga bukan duka cita yang tanpa alasan atau duka cita orang cengeng atau bukan. Dia duka citanya itu karena dia kehilangan anak yang dia cintai, dia sangat cintai dalam hal ini yaitu Yusuf. Memang kita tahu Yusuf sebetulnya nggak mati ya. Tapi dia kan ditipu oleh saudara-saudara Yusuf dengan dikatakan bahwa Yusuf itu sudah mati sebetulnya. Dan dia menghidupi narasi itu. Dia percaya itu. Maka kehilangan Yusuf yang sebetulnya sudah lampau itu ternyata ya membuat Yakub kehidupannya itu nggak betul-betul bebas. Sekali lagi, ini bukan duka cita sembarangan, ini bukan trivial, ini bukan kayak kehilangan ballpoint atau apa begitu ya. Ya, kehilangan ballpoint sih duka cita, ya oke duka cita sebentar, satu beli lagi dong. Ini bukan ya, saya. Ini bukan kehilangan handphone, bukan. Tapi ini kehilangan anak, ya, kehilangan anak yang sangat dicintai. Maka ya sebetulnya kalau kita bilang secara manusiawi ya, wajar kita bisa mengerti ya orang yang berduka cita karena itu. Gitu. Tapi persoalannya di sini ya, seperti kita baca di dalam tulisan-tulisan sebelumnya gitu, Yakub itu menolak untuk dihibur. Karena keterhilangan itu ya, Yakub itu nggak memberi dirinya itu dihibur. Ya pertama memang kejadian ini kan juga nggak asli ya. Yusuf sebetulnya kan nggak betul-betul mati ya. Ya entah bagaimana ya. Pertama cerita ini sendiri cerita yang nggak benar. Tapi kedua terus kemudian Yakub sendiri juga at least dalam perspektifnya dia ya, kepercayaan dia, ya dia percaya bahwa memang Yusuf sudah mati. Tapi dia menolak untuk dihibur sehingga dia tercengkeram saya di dalam grief ini gitu ya. Hati-hati dalam kehidupan saudara dan saya ya. Ini apa? Kita juga bisa terlalu sedih ya, terlalu sedih, terlalu kecewa gitu, karena kehilangan. Dan kita akhirnya nggak bisa berharap kepada Tuhan. Mungkin istilah bahasa Indonesia ya, nggak bisa move on ya. Istilah move on itu bagus ya, kalau kita kaitkan juga secara teologis gitu.
orang yang nggak bisa move on nih, dia terhambat, kehidupannya muter di situ terus itu, nggak ada progress, nggak ada human flourishing, nggak ada pertumbuhan, dia terus ada dalam tempat itu ya, dan dia sangat traumatis. Saudara bisa melihat dengan jelas ya di dalam cerita ini bahwa dia juga traumatis dengan Benyamin yang akan diajak pergi kan ya. Kita baca lagi ya bagian itu ya. Saudara membaca tadi ini kan ya, ayat ke-6 ya. Setelah saudara-saudara Yusuf mengatakan bahwa kalau mau datang lagi harus bawa Benyamin. Lalu terus kemudian Yakub atau Israel mengatakan, "Mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku?" Sudah trauma kayak begini ya. Cuma kasih tahu bahwa mereka punya adik ya. "Kamu mendatangkan malapetaka kepadaku." Nah, memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang. Dia ketakutan sekali kalau dia kehilangan lagi anak yang juga sangat dicintainya, dalam hal ini Benyamin. Dia sudah pernah mencintai Yusuf dan dia kehilangan. Dan dia sekarang mau mencintai lagi dan ada ketakutan kehilangan lagi. Perhatikan sudah di sini ya, kaitan antara ketakutan kehilangan dengan mencintai. Certain orang bisa berpikir, oh kalau begini ya lebih baik saya nggak mencintai gitu. Karena mencintai itu bisa sakit ya. Karena kalau saya mencintai nanti ternyata terus diambil oleh Tuhan ya. Ini sakit dan saya nggak mau. So, supaya saya nggak sakit, supaya saya nggak terlalu duka cita, ya stoik saja. Gitu. Stoik saya nggak usah mencintai. Gitu. Nggak usah mencintai. Karena nanti mencintai terus kecewa. Nanti mencintai terlalu duka cita. Kalau itu hilang ya. Tapi ini bukan jalannya, bukan. Bagaimana ya hidup nggak mencintai itu? Bagaimana ya? Apa bisa saya hidup tanpa mencintai? Ya? Tanpa mencintai dan dicintai. Gitu. Jalan ini filosofi kayak begini. Tetapi pergumulan seperti ini real kan ya di dalam kehidupan manusia. Bahkan Israel, bahkan Yakub ya. Dia sudah kadung sekali, dia mencintai lagi, mencintai Benyamin. Tapi terus kalau dia sadar, waduh, bisa hilang lagi nih seperti Yusuf. Maka dia sangat protektif ya di sini ya. Dia ketakutan kalau Benyamin itu diambil daripadanya. Seperti dulu juga Yusuf terambil dan hilang daripadanya. Saudara, mungkin ini ya, balik sedikit ke pasal 42 gitu, 42 ini. Saya membaca ayat 38 ya. Ayat 38 ini nggak jauh dari 43 ya. Sudah ayat terakhir actually ya, 38 ini. Sudah membaca di situ ya. Ini Yakub ya, Israel berkata, tetapi jawabnya, anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu. Sebab kakaknya telah mati dan hanya dialah yang tinggal. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena duka cita. Ya, ini seperti kayak sudah kalimat final gitu ya dari Yakub. Dan ini yang bisa terjadi dalam kehidupan yang berduka cita dan nggak memberi dirinya dihibur. Akhirnya ya stuck di dalam narasi ini. Kamu nggak boleh ambil lagi gitu. Satu itu sudah cukup, dan itu pun saya juga belum betul-betul bisa melepas ya. Masih nggak rela juga sebenarnya. Dan sekarang kamu mau ambil satu lagi. Ya aku merasa seperti kayak semacam dibully di sini ya gitu. Padahal ya anak-anaknya pasti bukan mau membuli dia, bukan. Tapi memang Yusuf kan yang minta Benyamin untuk datang. Tapi saudara melihat di situ ya, ada ingatan tentang kakaknya yang telah mati, yaitu Yusuf. So, saya kutip Brueggemann ya. Brueggemann commenting tentang ayat ini, maksudnya ayat 38. Di dalam ayat 38 ini, it is actual grief for Joseph and anticipated grief for Benjamin, which block any new action. So, di dalam ayat 38 nih, saudara bisa membaca ya bahwa duka citanya karena kehilangan Yusuf yang dia percaya sudah mati itu kan real, actual ya. Tapi juga sekaligus anticipated grief ya. Bukan cuma actual grief, tapi grief yang sudah diantisipasi ya. Pasti ntar hilang lagi, akan hilang lagi, akan hilang lagi. Nah, ini akhirnya blocking new action ya. Yang bisa blocking new action di dalam kehidupan saudara dan saya itu bukan cuma guilt seperti minggu lalu kita mengatakan ya. Tapi juga grief, kepedihan kepedihan. Itu bisa blocking new action. Akhirnya saudara dan saya nggak bisa benar-benar flourish karena kita ketahan oleh grief itu dan kita bisa paranoia.
Kita bisa menjadi orang-orang yang terus kemudian ya nggak mau maju ke depan, obsesif menahan, protektif ya. Karena kita takut kalau kita kehilangan lagi, karena kita takut kalau kita kecewa lagi, kita takut kalau kita masuk ke dalam duka cita yang lebih dalam lagi. Perhatikan kalimat ini ya, kalimat yang kita baca tadi ya. Ini kan negatif sekali ya. Aku yang ubanan ini, bisa-bisa aku akan turun ke dunia orang mati karena duka cita. Gitu. Di mana Tuhan ya, saya di sini gitu. Ini sorry, kalau kita ini menarik sorry, kalau kita soroti baik secara psikologis atau secara teologis gitu ya. Kita bisa bertanya, saya nggak mau terlalu judgmental saya ini apa. Kita nggak lebih baik daripada Yakub, daripada Israel tentu saja. Tapi kalau boleh observe bagian ini ya, saya coba gini ya. Sebetulnya yang Yakub paling cinta itu siapa sih sebetulnya gitu? Itu Tuhan atau anak-anaknya ini gitu? Masa Tuhan itu nggak cukup ya untuk memberikan kepada dia penghiburan? Sehingga kalau sampai katakanlah Yusuf mati, Benyamin mati ya, misalnya dua anak yang sangat dicintainya itu mati. Terus kemudian ya dia mati juga gitu. Jadi dia mati bersama dengan dua anak yang dicintai itu. So Tuhan itu apa ya di sini gitu? Ini loh saya di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita bukan mau ngomongin Yusuf ya. Saudara dan saya kita perlu bercermin gitu. Kita kehilangan sesuatu ya. Kehilangan apapun ya saya. Kehilangan anggota keluarga pasti berat sekali ya. Tapi mungkin juga kehilangan uang atau kehilangan nama atau kehilangan apa aja saya. Kehilangan any kehilangan ya. Terus saudara nggak bisa melihat lagi hidup itu ada artinya. Wah, saya mendingan turun ke dalam dunia orang mati. Kalau gini kan berarti itu Tuhan nggak sih sebetulnya? Yang saudara peluk erat-erat gitu ya. Yang sampai kita nggak bisa move on lagi gitu ya. Karena ini kalau kehilangan, ya sudah. Kalau ini kehilangan berarti ini the end of my life gitu ya. Saya nggak mau hidup lagi. Saya nggak ada lagi yang baik yang saya bisa alami gitu. So, ini sudah yang paling saya cintai. Dan yang paling saya cintai ini sekarang sudah nggak ada. Sudah diambil daripada saya. So, what's the point? Apa gunanya saya hidup gitu? Ya, ini bisa macam-macam saya. Bisa kesehatan misalnya. Kesehatan. Kesehatan diambil daripadanya. Lalu terus kemudian, apa gunanya saya hidup? Saya sudah nggak ada lagi kesehatan. Gitu. Loh, sudah, ini seharusnya kita cuma bisa ngomong kalimat ini untuk Tuhan. Loh. Kalau Tuhan sudah meninggalkan saya, kalau Tuhan sudah nggak mau saya lagi, misalnya, harap sih tidak ya. So, apa gunanya saya hidup? Ini benar kalimat ini. Ya. Ini kalimat yang benar tuh itu. Tapi kalau saya sudah kehilangan ballpoint saya, apa gunanya saya hidup? Loh, kok ballpoint ya? Kok hidup saudara itu artinya ballpoint gitu maksudnya? Kalau saya sudah kehilangan ballpoint saya yang warna merah itu, saya akan turun ke dalam dunia orang mati. Saudara tahu ada yang nggak benar di sini ini. Kok hidup orang ini tergantung kepada ballpoint yang warna merah sih? Memangnya siapa itu? Apa itu ballpoint warna merah itu? Kenapa harus kalau itu hilang terus kemudian dia masuk ke dalam dunia orang mati gitu? Ya tentu ini apa? Yusuf dan Benyamin tentu saja lebih daripada ballpoint lah, jadi kita tahu gitu. Ini adalah anak yang sangat dicintai. Tetapi still saya kita tanya di sini, Allah itu di mana ya? Di dalam kalimatnya seperti ini itu cinta kepada Allah ini sebetulnya ada atau tidak ya? Pengharapan kepada Allah, kepercayaan iman kepada Allah itu sebetulnya masih ada atau enggak sih sebenarnya? Dan ya menjawab pertanyaan ini saya ada sebetulnya di dalam kehidupan Yakub Israel ya. Kita tahu dari mana? Kita tahu dari pasal yang ke-43. Nah, ini ya, itu Brueggemann mengatakan ini sebagai satu apa ya? Ini a break ya. Break ini adalah satu break yang mendobrak ya. Di mana grief ini akhirnya terus kemudian bisa di overcome. And yet still di dalam keadaan yang ambiguous. Ya, namanya kehidupan Kristen ya, ini apa perjalanan proses gitu. Ini bukan terus kemudian hitam putih ya, dari hitam mendadak langsung putih, dari gelap mendadak langsung terang, nggak ada gelapnya sama sekali gitu. Perhatikan kisah hidup Ayub ya. Ada maju mundurnya. Sudah membaca di dalam kehidupan Ayub, Ayub bisa mengatakan kalimat ya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Wah, itu sudah membebaskan sekali ya, Ini satu kalimat iman yang wah, kagum kita mesti belajar. Tapi kemudian sudah membaca dalam pasal 3 dan seterusnya loh. Ayub kok seperti mengutuki hari kelahirannya.
kok jadi seperti kayak, loh kok berbeda dengan yang dia katakan di dalam pasal sebelumnya. Katanya Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah sekarang mana doksologinya? Kok malah lamentasinya? Panjang lagi lamentasinya gitu ini. Ya ini kehidupan saudara dan saya gitu. Ini a proses ya, a proses. Saudara nggak bisa mengharapkan setelah ada iman kepada Tuhan, terus langsung mendadak seperti roket melejit ya. Nggak ada lagi sama sekali kekecewaan, duka cita, keraguan-raguan, dan sebagainya. Karena itu nggak realistis sih. Tapi by the way, saya belum ngomong ya saya di sini. Break-nya itu apa sih ya? Break daripada grief. Nah itu sudah mendapati di dalam pasal 43, kita bisa membaca mulai dari ayat yang ke-11 actually ya. Nah di situ tiba-tiba seperti kayak ada perubahan ya. Setelah siapa ini ya? Anaknya Yehuda ya berkata, meyakinkan, berusaha persuade, saya akan tanggung jawab, saya bawa Benyamin deh. Dan kita nggak bisa lambat-lambat seperti ini loh. Karena ini waktu jalan terus gitu ya ibaratnya. Nah, terus kemudian ayat 11 ya, Yakub atau Israel, terus bisa ada perubahan di sini. Jika demikian perbuatlah ini, ambillah hasil yang terbaik dari negeri dan seterusnya dan seterusnya. Dan akhirnya 13 bilang, bawalah juga adikmu itu, Benyamin. Akhirnya dia bisa merelakan. Ini apa ya, saya? Apakah karena retorikanya Yehuda? Karena Yehuda ini adalah anak yang wah heroik gitu ya, sehingga Yakub terpesona terhadap apa ini keheroikan dari Yehuda. Oh bukan saya, bukan itu jawabannya itu. Yehuda di sini memang dipakai Tuhan ya untuk persuade, sehingga pekerjaan Tuhan itu boleh tetap berjalan dan nggak berhenti di sini karena griefnya Yakub. Tapi sebetulnya kalau sudah baca dalam cerita ini, yang membuat Yakub bisa merelakan akhirnya melepas Benyamin pergi, despite griefnya yang luar biasa dalam itu, adalah ayat 14. Imannya kepada Allah yang Maha Kuasa, yang dia berharap bahwa Allah yang dia percaya itu masih bisa menaruh belas kasihan. Kita baca Yesaya 14. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu berserta Benyamin kembali. So, ini ini iman kepada Allah ini akhirnya yang bisa breaking, yang bisa melepaskan, yang bisa relativiran, yang bisa relativize the depth of grief di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara kadang-kadang di dalam ini ya, di dalam grief saudara tahu kalau kita ini ya, Pak, nggak benar-benar nggak ada lagi yang bisa menghibur saya. Kita ya sudah ini ya kayak nonton di film-film itu kalimatnya sering kali keluar. Memangnya terus kemudian kalau setelah itu terjadi memang apa? Memang anakku bisa hidup lagi? Ya, ya memang enggak kan ya. Orang sudah mati ya sudah nggak bisa hidup lagi. Even di film pun yang bisa sangat fiktif ya, saya itu nggak semuanya terus kemudian sedikit sekali saya anak yang mati terus kemudian hidup lagi gitu ya. Sedikit ya film seperti itu. Ya ada adalah bagaimana di situ diceritakan orang itu dealing with grief demikian sulitnya ya sampai dia mau ditawarkan apapun ya kita misalnya ya, ini film ya ini bukan firman Tuhan ya kita mesti bunuh ya kita mesti bunuh orang apa itu yang membunuh anakmu itu ya tapi dia juga merasa memang terus kalau itu dibunuh terus kenapa anak saya bisa bangkit lagi nggak menolong juga ya dia tetap mati kan anaknya so di dalam kehidupan ini ya even film pun yang sudah sangat fantastis dan fiktif aja masih cukup realistis menggambarkan kehidupan manusia yaitu keterhilangan itu memang sangat gak gampang soalnya untuk digantikan penghiburannya. So, kalau sudah kehilangan orang yang kita sangat cintai, lalu terus kemudian ya sudah dunia ini seperti kayak mau apapun variasi apapun yang terjadi gitu, ya nggak akan menghibur saya. Mau apa saya? Mau apa? Ada theme park tiba-tiba pindah di depan rumah saudara, so terus apa gitu? Saya akan terhibur gitu kan ada theme park di depan rumah sekarang tinggal nyebrang gitu itu sudah nggak apa-apa kita kehilangan orang itu asal ada theme park tiba-tiba dibangun di depan theme park juga akan menolong ya saya ini contoh agak konyol juga sih memang gitu saya nggak tahu lah saya apa ini apa kesenangan saudara nggak ada satupun yang bisa menghibur di dalam hal ini so seperti stuck memang satu-satunya yang bisa menghibur itu adalah Allah saya bukan kemungkinan hidup ini bukan alternatif
Apa di dalam kehidupan ini yang bisa dihadirkan terus kemudian saudara bisa terdistracted gitu ya daripada kepedihan itu? Tidak, nggak ada, saudara, nggak ada. Saudara kalau sudah kehilangan itu kehilangan. Apapun juga nggak bisa menghibur. Tapi ada yang bisa menghibur sebetulnya. Satu-satunya, yaitu pribadi Allah yang hidup. Sumber segala penghiburan. Dialah yang bisa menghibur saudara dan saya di dalam Kristus. Maka bagian ini ya, cuy, ya, itu sudah baca. Ada kalimat ini. Ini by the way, cuy, ini Allah yang Maha Kuasa ini ya. Ini El Shaddai, ya, cuy. El Shaddai. Biarlah El Shaddai ya, grant you mercy, memberikan, menaruh belas kasihan, mercy. Itu menarik ya, cuy. Kadang-kadang kita waktu ini ya, mungkin di dalam pengertian populer, waktu orang bicara tentang El Shaddai, ya. El Shaddai itu Allah yang Maha Kuasa. Ya. Oh, langsung gambaran kita itu Allah yang apa, triumphant, glorious, El Shaddai. Ya. Apalah dia bisa menyembuhkan, ya. Dia bisa memulihkan ekonomi saya. Ya. Dia bisa membuat hidup saya itu flourish sampai saya jadi great achiever, orang yang sukses, terkenal, ya. Menang Nobel Prize ya. Amin. Saudara di Swedia sudah dekat sekali gitu. Ya tapi bukan itu kali ya, pengertian El Shaddai, bukan itu sih kayaknya gitu. El Shaddai itu gambaran kita sendiri gitu. El Shaddai will grant you apa Nobel Prize itu misalnya. Ya, El Shaddai grant you mercy. El Shaddai, Allah itu Maha Kuasa, hadir di dalam kehidupan saudara dan saya yang paling rapuh dan rentan, yang sudah hampir putus ini. Itu El Shaddai. El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, itu bukan Allah yang akan memenuhi apa ya, saya apa your desire apapun, mau jadi kaya lah, mau apa, mau berhasil, mau jadi orang top dan sebagainya. Dia El Shaddai, dia akan memberikan itu. Bukan itu saya artinya itu. El Shaddai itu adalah Allah yang Maha Kuasa, demikian Maha Kuasanya, demikian berkuasanya sampai dia itu bisa break your grief. Dia bisa mengangkat saudara keluar dari your grief yang saudara nggak bisa keluar itu, saudara dan saya nggak bisa keluar, yang kita nggak bisa move on itu. Dia El Shaddai, dia Maha Kuasa. Nah inilah yang di-confess oleh Yakub, El Shaddai. Biarlah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, itu memberikan kepadamu belas kasihan. Cuma ini harapannya itu. Allah yang Maha Kuasa yang menaruh belas kasihan. Without belas kasihan Allah, without belas kasihan El Shaddai, ya hidup ini akan terus dirundung oleh duka cita ya. Terus kemudian kita akan dipenuhi ketakutan kehilangan, kita akan paranoid, kita akan traumatik, nggak bisa flourish, nggak bisa berkembang, nggak bisa bertumbuh, nggak bisa tersendat terus di situ ya. Kecuali ya berharap, kecuali El Shaddai ini hadir di dalam kehidupan kita, lalu membebaskan kita, mengangkat kita. Brueggemann mengatakan kalimat yang bagi saya sangat indah ya. Everything is stake on that one name. Everything is stake on that one name. Segala sesuatu ya, apapun ya kejadian yang menimpa kehidupan saudara, semuanya itu dipertaruhkan di dalam satu nama ini ya, God El Shaddai. Saudara percaya atau nggak percaya gitu? Atau kita lebih percaya ya Tuhan sih Tuhan ya Tuhan, tapi kalau sudah kehilangan ya sakit ya, duka cita ya, terus akan ada alternatif apa? Memang Tuhan bisa memberikan apa? Dia mau menghidupkan lagi anak saya yang sudah mati atau apa gitu maksudnya? Saya mau dibikin apa pabriknya mau diganti gitu. Kita bayangannya itu bukan kepada Tuhannya ya, bukan berimannya kepada Tuhannya, tapi kepada pemulihan keadaannya. Lalu kita mencoba ya kalaupun Tuhan ada, kalaupun Tuhan menolong, dia mau memberikan kepadaku variasi hidup yang seperti apa sih? Gitu. Pertanyaan kan gini ya, kita ini benar-benar relate dengan Tuhan nggak sih? Atau kita itu cuma melihat Tuhan itu sebagai sarana yang memberikan kepada kita alternatif kehidupan. Lu sudah kehilangan ini ya, misalnya contoh lagi ballpoint tadi. Lu sudah kehilangan ballpoint warna merah. Oke, Tuhan tuh Maha Kuasa. Jadi kamu sekarang mau dihibur dengan ballpoint warna apa? Warna biru sekarang. Atau warna kuning gitu kan ya. Ya ini loh saya bayangan kita. Saya sudah kehilangan ini ya, kehilangan A. Kalaupun Tuhan itu ada, kalaupun Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita, memang Tuhan mau kasih apa kepada saya? Alternatifnya apa? Coba kasih tahu dulu.
B, karena itu tetap nggak bisa menggantikan A. C, ya cuma C, tetap lain dengan A. D, ya D, tetap bukan A gitu. Berarti hati dan pikiran saudara itu kan bukan berrelasi dengan Allah. Kalau kayak begini kita berrelasi dengan pilihan-pilihan kehidupan dong. So, kalau saya sudah kehilangan pekerjaan di tempat ini, memang Tuhan mau menyediakan saya pekerjaan yang mana gitu, yang bisa lebih baik daripada pekerjaan ini ya. Nah, kemudian poin yang saya mau katakan gitu. Kita nggak betul-betul berrelasi dengan Allah, tapi kita menjadikan Allah itu sebagai pemecah masalah yang bisa menghadirkan di dalam kehidupan kita alternatif-alternatif yang lain. Terus kita tetap sovereign, kita yang berdaulat, kita mau pilih B, enggak ah, tetap nggak terhibur, C, nggak gimana, D, ya tetap lain dengan A dan sebagainya. Saudara pikir Allah itu siapa ya? Allah itu siapa sih sebetulnya di dalam kehidupan kita? Nah ini dah saya, ini yang kita bisa belajar daripada ya, kehidupan Yakub. Yakub ya, kita nggak lebih baik daripada Yakub, tapi kita juga bisa mengatakan Yakub juga nggak lebih baik daripada kita. Dia mencerminkan saudara dan saya. Imannya ini loh saya, yang ada iman tapi juga masih ada certain ambiguity ya. Tahu dari mana saya ambiguity? Coba saudara baca ya di sini ya. Ini kan dia sudah bagus mengatakan kalimat ini 14 ya. Allah yang Maha Kuasa kira membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu supaya membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Perhatikan kalimat berikutnya mengenai aku ini. Jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. Loh, ini kan kalimat resignasi lagi. Sebetulnya dia percaya nggak sih? Kok ada kalimat ini lagi yang borderline sinis gini ya? Nah, nah inilah juga kehidupan saudara dan saya. Kita mungkin bukan nggak sepenuhnya beriman. Seperti Yakub, ya dia beriman. Tapi terus kemudian kebawa lagi kepada kepahitannya, kebawa lagi kepada duka cita. Nah, ini realitas di dalam kehidupan seperti ini. Saudara bukan sekali beriman, begitu beriman, terus saudara melejit seperti roket. Saudara, wah lupa. Apa sih itu duka cita? Sudah nggak ngerti lagi sekarang saya. Saya sudah bebas, ya, dibebaskan oleh Tuhan. Kenyataannya mungkin bukan begini, saya. Kenyataannya saudara bisa kayak dialektis ya, maju mundur, ke atas ke bawah, beriman ragu-ragu ya, menerima penghiburan dari Tuhan, ada harapan, balik lagi kepada duka cita, pesimistik dan sebagainya. Ini loh, mengenai aku, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. Ini kan kalimat, ya kalimat gak ada pengharapan kan sebetulnya, saudara. Ini bukan kalimat iman loh, saudara. Ini saudara jangan salah tafsir seperti kayak jika aku terpaksa kehilangan anak, biarlah juga kayak, oh dia sudah berserah, bukan berserah, saudara. Ini balik lagi kepada ketakutannya sebetulnya gitu. Nah ini adalah gambaran yang realistis tentang kehidupan saudara dan saya waktu kita berjalan mengikut Tuhan. Dia bisa kayak begini, saudara, dialektis gitu. Dan waktu saudara menghadapi kehidupan seperti ini, saudara, termasuk itu kehidupan kita atau kehidupan orang lain, saudara jangan terlalu judgmental ya. Lalu terus kemudian terutama kepada orang lain, saudara. Gimana sih lu ini? Katanya tadi sudah ngomong Tuhan, katanya sudah ngomong El Shaddai, sekarang gini lagi gitu. Sebel bener gitu ya. Nggak jelas komitmennya gitu ya. Akhirnya kita nggak ada compassion kan, nggak ada compassion. Kita nggak mengerti bahwa perjalanan kehidupan ini adalah satu proses. Persis seperti teman-temannya Ayub. Teman-temannya Ayub ya, yang terus menyalahkan Ayub karena mereka mau instan, mereka nggak mau melihat proses. Mereka maunya langsung, ya Ayub langsung bisa keluar daripada persoalannya, mengakui dosanya, bahwa dia sudah bersalah di hadapan Allah ya. Lalu kemudian dia bertobat dan dia ya sependapat seperti yang dikatakan diajarkan oleh teman-temannya Ayub. Saudara, teologi itu bukan itu loh, saya. Bukan. Saudara salah sekali kalau saudara mengajarkan teologi reform dengan spirit seperti ini gitu. Di dalam kenyataannya, saya, di dalam realita hidup orang itu bergumul, saya, bergumul untuk bertumbuh. Ini Yakub loh, saya, Israel ya. Ini adalah leluhurnya Israel, leluhurnya bangsa Israel. Dia aja seperti ini ya, saya. Nah, apalagi saudara dan saya gitu. Sekali lagi ya, Alkitab itu ditulis bukan untuk menyatakan gambaran-gambaran ideal yang indah-indah, terus kemudian kita coba bisa melongo. Gila, hebat sekali ya orang-orang ini ya. Alangkah berimannya kepada Tuhan. Kita bersyukur Alkitab itu bukan itu, saya. Kita bersyukur karena Alkitab ini adalah kitab yang luar biasa realistik, saya. Saudara waktu baca, saudara tahu ini kehidupan saya sebetulnya. Ini adalah kehidupan saya. Yakub ini saya sebetulnya. Waktu nggak bisa keluar dari grief, waktu ketakutan, traumatik, dan ini saya sebetulnya. Waktu dia mencoba beriman kepada Tuhan, ada certain iman. Ini juga saya. Saya nggak jadi ateis kok. Nggak jadi ateis. Saya masih bisa percaya kepada Tuhan. Tapi juga ternyata iman ini ya,
perlu proses untuk semakin matang, semakin dewasa, bisa balik lagi kepada ya kalimat yang nyaris sinis ini ya. Jika terpaksa aku kehilangan anak-anak, biarlah juga kehilangan. Ya udahlah, kok mau kehilangan ya udah. Anyway, saya sudah sangat ini ya berduka cita. Mau bisa ada duka cita lebih dalam apa lagi sih ya? Waduh, sudah kayak resignatif ya kalimatnya kayak begini ya. Sudahlah, memang saya sudah biasa dikecewakan, saya sudah biasa berduka, mau berduka lagi. Ya udah sekalian aja gitu. Ya kira-kira ke arah sana ya, saya. Jadi, saudara melihat di sini ya, ada tension di sini ya. Ada tension, ada tarik-tarian. Satu sisi ya, di dalam keadaan seperti ini dia bisa break the cycle, saya bilang istilahnya Brueggemann sekali lagi. Break the cycle of his own grief and loss dengan apa? Ya dengan keberanian dia percaya kepada Tuhan. The courage to believe, the courage to put your hope in God, itu bisa break the cycle of grief and loss di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan di dalam hal ini ya, kita bisa belajar dari Yakub. Dia tahu bahwa hanya Tuhan, ya, El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, yang menaruh belas kasihannya, yang bisa grant mercy. Inilah yang bisa mengangkat manusia dari kepedihan dukanya yang mendalam itu. Dan cuma ini, bukan penghiburan yang lain. Sekali lagi ya, kalau saudara cuma kehilangan ballpoint, mungkin bisa diganti ballpoint yang lain, ya. Tapi kalau saudara sudah kehilangan anak, kehilangan suami, kehilangan istri, ya, itu mau diganti dengan apa gitu? Diganti dengan anak yang lain. Memang bisa sama gitu dengan anak yang dulu. Sebetulnya nggak ada penghiburan juga kan ya. Saudara mau diganti bagaimanapun ya akan tetap lain gitu. Lain bukan sama. Nggak ada satu pribadi pun yang bisa sama kan di dalam hal ini ya. Memang nggak bisa mengganti sih. Di dalam hal ini stuck. Ya betul stuck. Tapi ada satu ya yang bisa transcend ini, yang bisa mengangkat kita ya, mengajak kita untuk terbang lepas daripada ikatan duka cita ini. Dan itu adalah Allah yang memberikan belas kasihan. Cuma Allah yang memberikan belas kasihan. Di dalam Kristus, Dia yang bisa menghibur saudara dan saya. Bukan alternatif-alternatif kehidupan yang saudara imajinasi itu. Bukan, saya. Itu sih nggak bisa menghibur. Bukan imajinasi tentang, memang ada pilihan apa sih? Setelah ini apa? Bisa ini. Itu nggak akan menghibur, saya tidak. Yang bisa menghibur itu adalah Allah sendiri. Dan Yakub ya, di dalam keadaannya, dia punya iman seperti ini. Dia menyebut Allah yang Maha Kuasa. Dia menyebut El Shaddai. Pengharapan kepada El Shaddai yang bisa memberikan belas kasihan di dalam kehidupannya. Tapi sekali lagi ya, dialectically speaking ya, di satu sisi ada iman, di sisi yang lain saudara mendengar nada-nada resignatif ini ya, nada-nada orang yang ya merasa nggak ada harapan, nada orang yang seperti kayak sudah borderline kalimat sinis, sarkastik ini. Ya, tapi kayaknya sih mungkin tetap kehilangan sih. Kalau tetap kehilangan, ya udahlah kehilangan. Ya udah biarin kehilangan, nggak apa-apa. Memang sudah kehilangan anyway gitu. Mungkin nggak bisa juga kali berharap. Gitu. If I am bereaved of my children, kalau saya kehilangan, then I am bereaved. Dan biarlah saya kehilangan. Ya, nasib. Ya, fatedness, masih ingat ya istilah yang kita pakai. Seperti kayak ini apa? Saudara-saudara Yusuf ya, yang nggak bisa keluar dari grief, bukan grief, guilt, yang nggak bisa keluar dari guilt ya. Lalu terus kemudian ya hidup ini adalah tentang ya menuai apa yang kita sudah tabur, fatedness, nasib dulu sudah bersalah, sekarang kita menerima pembalasan. Ya sudah, hidup di dalam cycle itu saja gitu. Cycle menuai apa yang kita tabur. Kita sudah menabur kejahatan, sekarang kita menuai pembalasan. Ya sudahlah, terima saja. Itu nasibmu kan, memang kamu kayak begitu kok gitu. Nah, ternyata sekarang Yakub atau Israel, ya, meskipun ada nuansa perbedaan di sini ya, tapi ada semacam fatedness juga loh di dalam kalimat ini ya. If I'm bereaved of my children, then I'm bereaved. Ini kan fatedness kayak begini. Kalau memang mesti kehilangan, ya sudah loh, memang nasib juga kali, memang mesti begitu kali.
Padahal bukan guilt loh saya di sini. Ini urusannya bukan guilt kan, ya. Ini bukan karena ya sudahlah saya mesti kehilangan karena saya sudah menabur di dalam kejahatan ya karena itu saya akan menuai. Ini nggak ada urusannya sama tabur tuai saya di sini. Ini bukan urusan guilt, bukan. Ini urusan grief ya. Perhatikan ya saya, yang bisa membawa kepada pikiran yang stuck, fatedness ya. Nasib nggak bisa dirubah. Itu bukan cuma guilt tapi juga grief ya. Hati-hati ya saya. Hati-hati ya kehidupan ya terus-menerus dirundung oleh grief dan saudara nggak bisa keluar dari sana itu. Lalu kita mencoba untuk berfantasi melihat kemungkinan pilihan-pilihan yang mungkin bisa menghibur, mendistraksi saya. Nggak ada juga, nggak ada yang bisa menghibur. Memang nggak ada. Memang nggak ada kok saya. Sekali lagi ya, satu-satunya yang bisa menghibur itu adalah Allah Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa yang menaruh belas kasihan kepada saudara dan saya. Jadi kita melihat apa saya di sini ya, di dalam kehidupan Yakub, maksudnya di dalam let's say peristiwa ini, di dalam cerita ini. Saya kutip Brueggemann ya. Memang dia ada faith ya. But that faith, iman yang ada pada Yakub ini is mixed with a desperate hope and even cynical resignation. Cynical resignation. Jadi campur saya di sini ya. Ya, seperti kehidupan saudara dan saya. Kita beriman, kita percaya, kita mau melepas pengampunan kepada orang yang melukai kita. Oke, kita tahu menurut firman Tuhan kita mesti mengampuni dan kita belajar mengampuni. Tapi sisi yang lain kita juga masih taruh semacam reservation gitu ya. Hati-hati. Saya mengampuni sih mengampuni. Tapi gitu ya, tapi orang ini pernah ini ya melukai saya. Saya nggak bisa bodoh seperti waktu itu gitu ya. Saya mengampuni, selalu ada dialektisnya kayak begitu loh saya. Saya percaya sih kamu, tapi gitu ya, tapi ya, ya kalau di dalam bahasa Jerman trust is good, tapi control is better gitu ya. Vertrauen is good, control is better. Saudara mau trust bagus, tapi ya, tapi jangan nggak ada kontrol ya. Trust bagus, tapi jangan sepenuhnya trust, masih ada curiganya juga supaya kita jangan naif gitu. Ya inilah gambaran dunia kita kayak begini memang. Satu sisi beriman kepada Tuhan, ya. Satu sisi yang lain ya ada cynical resignation. So, good news apa ya? Mungkin kita balik lah ya. Kita balik ya urutannya. Despite ya. Yakub Israel yang lemah seperti saudara dan saya juga lemah ya. Ini dia punya human passion, saya pakai istilah passion di sini seperti dipakai Brueggemann di dalam pengertian yang agak negatif ya saya. Punya passion, human passion ya grief tadi ya saya. Dia nggak bisa keluar daripada ini namanya passion gitu ya. Passion di dalam pengertian yang ada negatif itu. Despite Israel atau Yakub ini punya ya ini emosi yang menarik dia ke bawah. Ya. Tapi setidaknya di dalam cerita ini kita bisa melihat gambaran, satu gambaran sosok yang beriman kepada Tuhan. Albeit ya tersendat-sendat, masih di dalam proses, ya. Masih di dalam proses pertumbuhan. Tapi saudara bisa melihat di situ di dalam kehidupan Yakub, di dalam keadaan seperti itu ya. Dia tidak berhenti berharap kepada Tuhan. Despite dia masih ada ketakutannya, dia masih ada even kalimat sinisnya ya, perhaps juga sarkastik gitu. Tapi saudara melihat di situ dia bisa confess ya, dia bisa bukan cuma confess, dia mendoakan di sini ya, saudara. Ini kan mendoakan di sini ya. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu. Kalimat ini indah loh, saudara. Kalau saudara renungkan lagi ya. Dia nggak self-centered di sini, saudara. Dia nggak bicara. Saya rubah sedikit ya, saudara. Dia nggak bilang gini, Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat aku tidak kehilangan lagi. No, ini bukan tentang Yakub. Ini tentang anak-anaknya. So, selfless di sini. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu, ya Yusuf itu ya, dia nggak tahu kalau itu Yusuf. Kiranya membuat penguasa Mesir itu menaruh belas kasihan kepadamu, hai anak-anakku, ya. Supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. So, Yakub di sini digambarkan
selfless ya saudara. Bukan selfish atau self-centered. Ini loh saudara, keindahan ini yang saudara dan saya boleh belajar. Ini is not always about me and me and me and me gitu ya. Bukan, ini bukan tentang selalu saya, bukan. Ini iman yang membuka horizon, cinta, ya doa, berkat bagi orang lain, bagi orang lain. Harap saya di dalam kehidupan kita, kehidupan saudara dan saya, kita juga dipertumbuhkan oleh Roh Kudus. Kita menjadi lebih dewasa di dalam Kristus. Dan kita menjadi orang-orang yang despite our human passion, ketakutan kita, perhaps juga pengalaman yang rada traumatis, ya, grief yang kita nggak gampang keluar daripadanya, keadaan yang sulit dihibur, ya, despite itu semua, ya, saya harap Tuhan berbelas kasihan kepada kita, karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Allah yang Maha Kuasa sudah menyatakan belas kasihan-Mu secara sempurna ketika Engkau mengutus anak-Mu yang tunggal untuk menyatakan rahmani Tuhan, menyatakan rahmat Tuhan bagi kami orang-orang berdosa yang tidak bisa dihibur. Tapi kami boleh mendapatkan penghiburan itu di dalam Kristus anak-Mu yang tunggal itu, yang sudah mati bagi kami dan bangkit bagi kami, yang sudah menanggung segala sengsara, menanggung pencobaan, menanggung segala kesedihan yang mendalam yang boleh dialami oleh manusia. Kami bersyukur karena di dalam Kristus Putra-Mu itu kami boleh mendapatkan penghiburan kami. Dan berkati supaya kami boleh terus bertumbuh di dalam hidup ini, hidup yang kadang dihadiri juga dengan duka cita, entah apa yang ada di dalam kehidupan kami, Tuhan mengetahui semuanya. Dan tolong supaya kami belajar beriman kepadamu, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang sama yang dipercaya oleh Yakub, yang masih menaruh belas kasihan-Mu bagi kami juga. Kiranya boleh bekerja, dan bukan hanya bagi kami, tapi juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, supaya kami boleh belajar, mendoakan, menjadi berkat juga bagi mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau sekali lagi mempertumbuhkan kami di dalam anugerah-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.